Selamat malam Pak Ema. Selamat malam, Bro Ari. Selamat malam teman-teman semua. Selamat Apakah suara saya jelas? sip, mantap. Mantap ya. Ya, Teman-teman, kita berjumpa kembali di dalam latihan bersama pada hari Selasa 4 Februari 2025 ini. Topik malam ini adalah temukan kembali nilai dirimu. Malam ini akan dipandu oleh Pak Hema dan saya Arif sebagai co-host. Eh, Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita bacakan aspirasi pembuka secara bersama-sama sebanyak 3 kali. Dengan kewelasasihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelasasihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelasasihan dan kebijaksanaan tanpa batas, semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Oke. Nah, sebelum kita mulai untuk dipandu oleh Pak Hema, em, mari kita bersama-sama melakukan meditasi pembuka. Meditasi pembuka akan saya pandu dengan metode sensasi tubuh. Meditasi akan berlangsung selama 10 menit. Oke, untuk awal, mari kita persiapkan tubuh kita supaya tubuh kita nyaman. Em, yang perlu diingat adalah tegakkan tubuh dan rilekskan otot-otot kita. Mata boleh dipejamkan. Kita akan men-scanning tubuh kita dari kepala bagian atas sampai ke kaki kita. Kita kita mulai. Kita amati ubun-ubun kita atau kepala bagian atas kita. Sadari sensasi yang hadir di sana. Turun ke bagian belakang kepala kita. Sekarang ke bagian wajah kita. Dahi kita, pipi, mata kita. Rilekskan otot-otot di bagian wajah kita. Ke bagian leher kita.
ke pundak kita, rilekskan otot pada pundak kita. Ke bagian punggung kita, punggung bagian atas, rilekskan otot-otot, amati sensasi yang ada. Turun ke bagian punggung bagian bawah kita atau pinggang kita. Bagi yang merasa pinggangnya tegang, amati tegang itu. Rilekskan otot-ototnya. Sekarang ke bagian dada kita. Amati sensasi yang terjadi ketika nafas masuk ataupun ketika nafas keluar. Sekarang ke bagian perut kita yang biasa mengunci otot perut. Rilekskan perut kita. Amati sensasi yang hadir di bagian perut kita ketika nafas masuk dan nafas keluar. Sekarang ke bagian kedua tangan kita. Amati sensasi pada kedua tangan kita. Rilekskan kedua tangan kita. Sensasi dapat berupa sensasi yang menyenangkan, sensasi yang tidak menyenangkan, ataupun tidak ada sensasi.
Di sini kita tidak mencari sensasi atau menolak sensasi. Cukup mengamati sensasi yang ada. Sekarang ke bagian tubuh kita yang menyentuh alas meditasi atau tempat duduk kita. Amati kedua kaki kita. Rilekskan. Apabila terjadi rasa yang tidak menyenangkan seperti kesemutan, cukup amati sensasi tersebut. Jangan ditolak, cukup kita sadari. Sekarang amati ke seluruh badan kita, tubuh kita. Apabila kesadaran kita beralih ke pikiran atau suara yang terjadi di luar, ataupun mengenai pekerjaan kita tadi, atau apa yang akan kita lakukan besok, secara perlahan-lahan kita balik ke sensasi yang terjadi pada tubuh kita. Rilekskan tubuh kita. Sekarang perlahan-lahan buka kedua mata kita. Amati sensasi yang terjadi ketika kita membuka kedua mata kita. Oke, meditasi selesai. Saya persilakan kepada Pak Hema untuk memandu. Oke, terima kasih Bro Arif yang udah memandu kita semua dalam membuka acara dan memimpin meditasi ya di pembukaan. Oke, suara tes dulu. Suara saya bisa terdengar dengan jelas kah? Ya, jelas Pak Hema. Oke, oke. Thank you.
Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua, apa kabar? Ya, semoga kabarnya semua dalam kondisi yang baik, gitu ya, sehat. Dan jika ada di antara kita yang lagi proses pemulihan untuk sehat kembali atau ada keluarga, kita doakan semoga mendapatkan satu kondisi yang mendukung untuk segera bisa pulih kembali, sehat kembali, gitu ya, sehat secara keseluruhan. Oke, malam hari ini kita membahas satu topik yang berhubungan dengan harga diri, gitu ya, self esteem. Jadi pembahasan ini atau topik self esteem ini sangat menarik ya teman-teman. Mengapa? Karena keseharian kita itu tidak terlepas dari persoalan harga diri. Ya, ya baik itu disadari maupun kita tidak sadari kan. Karena apa? Karena ternyata harga diri itu sangat berpengaruh terhadap kesuksesan hidup seseorang, terus kemudian kesejahteraan emosi seseorang, dan itu pastinya mempengaruhi kualitas hidup kita juga. Oke. Nah, oleh sebab itu eh, apa nih yang mau kita bahas dan apa relevansinya dengan meditasi? Ya, teman-teman, saya punya satu cerita nih. Jadi ini yang saya alami sendiri ya. Eh, Beberapa waktu yang lalu, gitu ya, sempat saya sendiri itu mengalami satu situasi yang kondisi perubahannya itu cukup drastis. Jadi eh, saya pernah mengalami satu keadaan situasi di mana kondisi baik itu pekerjaan, baik itu eh, kondisi hubungan keluarga dan sebagainya itu sangat bagus sekali ya. Sorry. Nah, em, pada saat itu saya tidak merasa bahwa diri saya itu akan mengalami satu situasi yang tidak enak. Jadi rasa percaya dirinya itu pada saat itu berada di puncak-puncaknya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi karena yang namanya situasi itu kan tidak bisa saya kontrol secara utuh ya. Kondisi ekonomi ngedrop dan ngedropnya itu tidak pelan-pelan, tapi secara drastis, ya sangat drastis sekali. Dan situasi itu mempengaruhi sampai pada terutama pada pribadi saya. Mau menjumpai orang itu, menjumpai teman itu ada rasa minder, ya. Minder, terus merasa rendah, merasa kayaknya itu saya sudah tidak memiliki apa-apa. Waktu itu saya bangga-banggakan prestasi yang saya capai, tetapi dengan kondisi seperti itu, akhirnya ya saya sendiri yang merasa sekarang ini saya nggak punya apa-apa, ya. Dan ya betul-betul situasinya itu bisa dikatakan minus, ya minus. Dan belum lagi orang-orang di sekitar saya pun itu ya saya sih tidak menyalahkan, tetapi yang saya alami itu tekanan, ya tekanan. Itu membuat saya menjadi semakin kecil, semakin diri ini nggak punya kekuatan apa-apa. Nah, sampai-sampai ketika kalau ada teman mengundang untuk ketemuan dan sebagainya, misalkan kayak kumpul-kumpul dan sebagainya itu, saya berusaha untuk menghindar. Ada saja alasan yang saya pakai untuk supaya tidak tidak perlu ketemu, gitu ya. Yang inilah, yang itulah, yang nggak ada waktu. Nah, orang lain atau teman-teman saya itu ngira saya ini sibuk. Sibuknya itu karena wah pekerjaannya bagus ya, karirnya lagi bagus nih.
Jadi tidak ada yang tahu bagaimana situasi saya saat itu. Yang saya rasakan betul-betul tertekan, sangat tertekan sekali. Sebab itu pada saat eh, teman-teman di Garda Indonesia mengangkat topik ini, saya pikir ini sangat baik sekali, bagus sekali, karena saya bisa share, terus kemudian bagaimana meditasi itu sangat membantu dalam situasi-situasi yang seperti ini, gitu ya. Dan ya beruntung sekali eh, perlahan, walaupun tidak langsung, perlahan tapi saya rasakan betul rasa manfaatnya ketika mulai mengenal meditasi yang diajarkan oleh guru guru kita semua ya, Mingyur Rinpoche, bagaimana kita sebetulnya apa sih sebetulnya diri kita ini, ya. Nah, omong-omong soal harga diri itu adalah satu persepsi kita itu terhadap diri kita, persepsi kita terhadap harga diri kita, persepsi kita terhadap penghargaan diri kita, persepsi kita terhadap nilai-nilai kita, itulah uh, harga diri atau self esteem. Nah, teman-teman, mungkin di antara teman-teman yang hadir pada malam hari ini itu juga punya pengalaman, ya, pengalaman-pengalaman yang baik itu sifatnya itu kecil, sedang maupun besar. Tapi kalau mau sharing, boleh silakan. Bagaimana situasi ketika Anda mengalami itu, apa yang terjadi di dalam diri Anda? Gimana kondisinya? Kondisi emosi, kondisi mental Anda gimana? Silakan, teman-teman. Bagimu yang sharing, silakan di-unmute. Iya, kalau ingin menyampaikan, men-sharingkan keadaannya ya. Ya, sambil Atau bisa diketik mungkin, Pak Hema. oh ya, boleh, sangat boleh ya. Kalau mau langsung akan lebih baik lagi, gitu ya. Tapi kalau mau diketik, boleh, gitu ya. Sambil nunggu teman-teman, mungkin ada yang mau sharing, saya lanjutkan ya. Jadi teman-teman mengenai harga diri itu sendiri, itu memang ada tiga, gitu ya. Kalau kita itu eh, ya sebelum saya cerita tentang tiga ini, tiga jenis harga diri ya, em, setelah saya evaluasi apa ya yang terjadi dengan diri saya beberapa waktu yang lalu ya, kenapa saya bisa begitu down, begitu jatuh ya, mental saya itu begitu jatuh. Ternyata saya merasa bahwa diri saya itu akan memiliki harga diri yang tinggi jikalau saya itu memiliki sesuatu. Nah, dan sesuatu itu selalu saya identikan dengan sesuatu yang ada di luar. Contoh misalkan eh, jabatan, terus kemudian karir, bisnis yang lagi melejit, eh, rumah, mobil, ya hal-hal semacam seperti itu. Ya, dan ketika semuanya itu lenyap, maka yang terjadi adalah seolah-olah saya nggak punya pegangan lagi, seolah-olah tidak ada sesuatu yang membuat saya itu menjadi naik, gitu ya, menjadi naik. Jadi begitu hilang, otomatis ikut turun. Jadi eh, seringkali kita itu mengandalkan sesuatu yang ada di luar diri kita, itu sebagai sesuatu yang menambah nilai diri kita, membuat kita itu menjadi lebih tinggi, menjadi lebih wah, nilai kita tuh menjadi lebih uh, bagus daripada yang lain gitu ya. Dan sampai-sampai pada saat itu teman-teman, saya itu kalau melihat atau dengar gitu ya, teman saya itu bisa
memiliki ini, beli itu, berinvestasi di situ, di sini, dan sebagainya, itu ada perasaan, jujur aja, ada perasaan iri. Ya. Perasaan iri, perasaan nggak suka. Kenapa? Karena kenapa saya tidak bisa seperti mereka? Kenapa kondisi saya itu jatuh? Kenapa bukan mereka? Jadi jelek sekali, ya, jelek sekali. Jadi hal-hal negatif, pikiran-pikiran yang negatif itu malah yang banyak yang muncul daripada pikiran positifnya. Di saat itulah yang terjadi. Bisa Anda bayangkan kalau kita dalam kondisi seperti itu, hidupnya seperti apa? Ya, bukan tambah baik, semakin berpikir negatif, pastinya semakin buruk. Betul ya? Dan itulah yang terjadi, teman-teman. Ya. Dan ya, laki-laki beruntung sekali bisa mengenal latihan meditasi yang diajarkan oleh Mingyur Rinpoche. Oke, nah harga diri atau self esteem sendiri itu ada 3, teman-teman. Secara menurut dari sudut pandang psikologi ya. Yang pertama itu harga diri yang tinggi. Itu bisa terjadi kalau kita itu punya sesuatu prestasi, ya, apakah kita meraih prestasi dalam karir atau kita dalam keadaan merasa berada di atas, kita biasanya itu ngerasa harga diri kita itu jadi tinggi, ya. Maka banyak sekali orang mengejar prestasi, mengejar karir, mengejar goal-goal pencapaian, tidak lain tujuannya bisa jadi untuk supaya harga dirinya itu naik. Dan yang kedua, harga diri yang rendah. Nah, harga diri yang rendah otomatis kebalikannya. Ketika kita merasa tidak memiliki apa-apa, prestasi juga tidak naik-naik, sudah berusaha sedemikian rupa tapi nggak naik-naik. Apalagi kalau kita itu suka membandingkan diri kita dengan orang lain, ya, apakah dengan saudara, apakah dengan teman. Nah, kalau kita belum bisa melampaui, maka kita merasa kecil. Itu menjadikan harga diri kita jadi rendah. Dan yang ketiga adalah harga diri yang sehat. Nah, harga diri yang sehat itu adalah keadaan di mana kita ini bisa menerima kelebihan ataupun kekurangan diri kita. Kita bisa menerima dengan alami, kita melihat kelebihan itu bukan sesuatu yang membuat kita jadi tinggi hati, oke? Okay? Dan kita tidak juga melihat kelemahan itu sebagai sesuatu yang membuat kita tuh jadi rendah, ya. Kita bisa menerima semuanya. Ketika kita melihat kelebihan kita, ya kita tidak kemudian jadi sombong, kita bisa manfaatkan kelebihan kita tersebut untuk hal-hal yang baik. Sebaliknya, ketika kita itu berada, kita tahu ada kelemahan-kelemahan dari diri kita jadi sadar, oh, ada sesuatu yang perlu saya tingkatkan dari diri saya. Aspek yang ini, aspek yang itu, gitu ya. Dan itulah satu kondisi harga diri yang sehat. Oke. Nah, biasanya bagi kita yang memiliki harga diri yang sehat, itu mampu melihat sesuatu yang ada dalam dirinya. Jadi bukan sesuatu yang kita dapatkan dari luar, ya. Jadi kalau harga diri yang tinggi tadi itu orientasinya itu pegangannya adalah sesuatu yang dari luar diri kita maksudnya. Kalau harga diri yang rendah itu sama, karena kita tidak memiliki sesuatu yang dari luar itu kita tidak memilikinya. Sedangkan harga diri yang sehat itu melihatnya tuh ke dalam. Nah, pada malam hari ini kita akan berlatih gitu ya, bagaimana meditasi bisa membantu diri kita untuk memiliki harga diri yang sehat. Nah, sebelum kita masuk teman-teman, eh, apa sih dampaknya kalau kita itu memiliki harga diri yang sehat? Sejauh mana? Ya. Ketika kita memiliki harga diri yang sehat, pastinya satu, kesejahteraan emosional kita itu
stabil dan bagus, gitu ya. Dan dengan kita memiliki kesejahteraan emosi yang baik, maka itu akan mempengaruhi aktivitas kita, mempengaruhi kinerja kita, mempengaruhi hubungan kita, gitu ya, dan juga mempengaruhi kesehatan kita. Kalau kemudian semuanya ini eh, berpengaruhnya adalah pengaruh yang positif, yang baik, maka yang terjadi adalah kesuksesan itu juga akan mengikuti, ya, akan mengikuti. Itulah dampaknya, teman-teman. Sebab itulah faktor harga diri ini sangatlah penting dan harga diri yang sehat tentunya yang sangat dibutuhkan. Nah, bagaimana kita menggunakan keterampilan meditasi kita ini untuk meningkatkan atau membangun harga diri yang sehat? Oke, jadi teman-teman, guru kita pernah menyebutkan bahwa sesungguhnya kita itu punya 5 kekayaan, ya, 5 kekayaan yang sudah eh, tidak perlu kita perlu ciptakan, kita perlu cari dan sebagainya, tapi kita itu sudah punya. Oke. Tapi pada malam hari ini saya akan men-sharingkan itu ya, 2 kekayaan yang kita miliki, yang kita bisa pakai sebagai objek meditasi kita. Oke. Ya, apa itu? Yang pertama itu adalah kelahiran kita sebagai manusia. Oke ya. Itu kekayaan pertama. Kita sangat beruntung loh teman-teman. Ya, kita sangat kalau kita betul-betul pahami gitu ya bahwa kelahiran kita sebagai manusia itu satu hal yang value-nya, nilainya itu tiada tara. Setuju nggak? Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, bahwa terlahir sebagai manusia itu sesuatu gitu, sesuatu yang wah gitu ya. Jadi eh, apapun yang kita miliki kalau kita bukan manusia ya percuma, betul nggak? Ya, jadi manusia itu memiliki banyak kelebihan, kemampuan yang luar biasa, yang mana kalau kita mengenalinya dan kita bisa kemudian mengeksplor kemampuan kita, kita kembangkan kemampuan kita, itu menjadi sesuatu yang wah gitu, ya, menjadi sesuatu yang wah. Jadi itu kekayaan yang pertama. Oke. Dan kekayaan yang nomor 2 itu adalah di mana kita ini punya kebebasan untuk menjalankan spiritualitas kita. Contoh, spiritualitas di sini bukan terbatas pada maksudnya itu ritual agama ya, tapi secara general gitu ya, secara universal. Nah, salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya adalah kita mengembangkan spiritualitas kita, kita dengan bermeditasi seperti ini, itu adalah satu keputusan kita sendiri kan. Kita mau mengembangkan spiritualitas kita atau tidak, itu tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Setuju? Setuju ya. Jadi itu sesuatu. Karena kalau kita bisa mengembangkan meditasi kita, maka otomatis kualitas batin kita pun juga ikut berkembang. Ya, dan itu sangat berpengaruh atau mempengaruhi kebahagiaan kita dan mengurangi penderitaan kita, ya, melepaskan penderitaan kita. Dan itu adalah kekayaan kita yang nomor 2. Oke, kekayaan kita yang nomor 3 adalah adanya panca indera, ya, panca indera. Nah, selama kita itu masih bisa hidup apapun keadaannya, maka kita masih memiliki panca indera yang walaupun ada yang taruhlah ada keadaan teman yang tidak panca inderanya itu tidak berfungsi secara utuh lima-limanya. Tetapi minimal pasti ada satu yang berfungsi. Contohnya satu itu apa?
eh, kulit kulit kita itu kalau kita gosok apa itu kan ada sensasinya, ya kita kerasa ada sensasinya. Itu kulit juga merupakan salah satu panca indera kita kan. Oke, terus kemudian apa? Lidah, lidah kita juga eh, apa namanya panca indera kita juga, ya itu kekayaan kita yang nomor tiga. Kekayaan kita yang nomor empat itu adalah bagaimana kita itu memutuskan masa depan kita, ya bagaimana kita mau hidup itu seperti apa itu kita yang memiliki kekayaan itu. Sebetulnya tidak ada orang yang bisa menentukan kita itu mau hidup seperti apa, modelnya seperti apa, ya. Tapi diri kita lah yang punya hak itu, dan hak itulah kekayaan kita. Dan yang kelima adalah kebaikan dasar bawaan kita yang selalu dan sering disampaikan oleh guru kita, yaitu kesadaran, cinta kasih welas asih, dan kebijaksanaan. Itu adalah kekayaan individu, kekayaan kita yang kelima. Ya, dan teman-teman pada malam hari ini kita akan berlatih untuk lebih mengeksplor kekayaan kita yang nomor satu, yaitu kita sebagai manusia, dan kelima, yaitu kualitas bawaan, kualitas dasar bawaan kita. Oke, nah dengan kita mensyukuri atas kekayaan yang kita miliki, teman-teman, maka um, seperti yang tadi saya ceritakan, perlahan tapi pasti itu akan berpengaruh kepada self esteem kita, ya, harga diri kita. Oke, ya, bentar, permisi, izin, saya mau minum dulu. Ya, oke teman-teman. Jadi, sorry, maaf. Dengan kita mensyukuri bahwa kita terlahir sebagai manusia, maka teman-teman sesungguhnya rasa bersyukur itu akan membantu kita untuk meningkatkan harga diri kita. Banyak orang tidak menyadari hal itu, bahwa terlahir sebagai manusia dianggap sesuatu yang mungkin dianggap kebetulan, mungkin dianggap tidak ada artinya. Padahal itu sangat berarti sekali. Ya, sangat berarti sekali. Terus yang kedua yang mau kita kulik adalah bagaimana kita bisa mengenali kualitas batin kita, kualitas batin yang jikalau kita kembangkan, maka eh, dampaknya itu atau manfaat yang kita dapatkan itu sungguh luar biasa. Apanya yang luar biasa? Karena ketika kita mengembangkan kesadaran, cinta kasih, welas asih, dan kebijaksanaan, maka kita akan mengikis, melepaskan diri kita dari penderitaan. Ya, oke teman-teman, mari kita berlatih bersama. Saya undang teman-teman untuk menjaga postur meditasinya. Tegak luruskan tulang punggung dengan rileks. Jikalau Anda mau memejamkan mata, silakan. Namun kalau Anda berasa ngantuk, saya sarankan untuk matanya tetap terbuka.
Kita istirahatkan terlebih dulu kesadaran kita, istirahatkan terlebih dulu batin kita dalam kesadaran yang apa adanya, kesadaran yang terbuka. Oke, sekarang kita bawa kesadaran untuk menyadari tubuh kita yang di sini, di saat ini. Menyadari tubuh kita membuat kita menyadari akan kehidupan, akan keberadaan kita sebagai manusia. Mungkin selama ini kita tidak menyadari keberadaan kita sebagai manusia. Kini saatnya kita lebih mengenali diri kita melalui tubuh kita ini. Kita bisa bawa kesadaran ke kepala, sadari, kenali kepala kita. Sekarang bawa kesadaran pada badan kita. Betapa menyenangkannya kita memiliki badan yang mungkin selama ini kita tidak pernah memperhatikan, tidak pernah menyadarinya. Sekarang kita bawa kesadaran kita
pada lengan lengan di kanan dan lengan kiri. Selama ini kita hanya menggunakannya saja tanpa kita menyadari atau mengenalinya. Kita hanya memanfaatkan tanpa mengenalinya. Ternyata betapa menyenangkannya kita memiliki lengan, tangan, sekarang kita bawa kesadaran kita ke kaki. Sama halnya dengan lengan, kaki pun selama ini kita hanya pakai tanpa kita mengenali betapa bersyukurnya kita memiliki kaki. Oke, sekarang bawa kesadaran menyadari tubuh kita yang sedang bernafas. Sadari nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Mungkin selama ini kita juga tidak menyadari bahwa kita bisa hidup karena nafas ini. Betapa bersyukurnya kita atas nafas yang masuk dan keluar ini.
Karena tubuh dan nafas inilah kita hidup sebagai manusia. Kita bisa melakukan banyak hal karena tubuh dan nafas ini. Ternyata kita memiliki sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah kita sadari selama ini. Luar biasa karena kedua hal ini menunjang hidup kita, mendukung hidup kita dengan tubuh dan nafas inilah kita mampu melakukan banyak hal di kehidupan ini. Tanpa tubuh dan nafas, kita bukan apa-apa dan tidak bisa melakukan apa-apa. Oke, sekarang kita lepaskan objek meditasi kita dan kita cukup beristirahat tanpa bermeditasi, batin beristirahat, namun kita tetap terjaga, tidak terhanyut. Oke, meditasi selesai. Oke, ya itu tadi kita lebih kenal, lebih mau tahu tentang uh, tubuh kita, tentang nafas kita, yang salah satunya yang menunjukkan keberadaan kita sebagai manusia yang ini ya, sebagai manusia yang hidup. Oke, bagaimana teman-teman dengan latihan kita yang barusan saja ini? Mudah untuk dipraktekkan? Simple ya. Ya, teman-teman, mungkin ada yang mau sharing atau mau uh, bertanya atau mau sharing pengalamannya tadi itu gimana? Rasanya gimana? Dengan mungkin
tadinya tuh nggak kebayang. Iya ya, siapa ya di sini yang sering memperhatikan eh, dirinya, tubuhnya gitu. Oke, ada yang mau sharing mungkin yang eh, kalau tidak dikatakan setiap hari, tapi paling tidak seringkah teman-teman menyadari keberadaan tubuhnya ini? Gitu. Ya, ada yang ini kayaknya ya, eh raise hand ya. Oh ya, dengan Ibu Rusnita nih. Ya, silakan Bu. Ah, Iya, terima kasih, Mas. iya, Hmm, Sebetulnya ini sama dengan pengalaman ketika saya sapa-sapa organ dulu dengan Dokter Santo, ya. oke. Kemudian juga sekarang rasanya tuh eh, kita itu berada di luar tubuh kita gitu loh. Ketika kita ada tangan, ada kaki, kita seolah-olah melihat sosok tubuh kita. Apa memang seperti itu? Oke. Ya, eh seolah-olah seolah-olah ya. Jadi selama Bu Rosita bisa tahu tentang keberadaan tubuhnya itu ya, bisa merasakan juga itu, merasakan eh, tubuh secara keseluruhan ataupun perbagian gitu ya, kepala misalkan atau bagian-bagian yang lain seperti tangan dan sebagainya. Ya, di situ eh, sama dengan Bu Rosita sudah bisa menyadari dan melakukan eh, meditasinya itu dengan tepat karena tahu tentang tubuhnya. Oke ya. Nah, eh, apakah kita itu seolah-olah ada di luar? Itu yang lebih penting adalah kita menyadarinya, menyadari. em, jadi saya nggak tahu yang dimaksudkan oleh Bu Rosita ini apakah hanya melihat melihat bagian dari luar bagian tubuhnya atau juga eh, nyadar gitu, tahu. Jadi ngerasa gitu ya, lebih pada rasa ya Bu ya, lebih pada rasa. Yang Ibu alami yang mana ya Bu? Eh, Awalnya ketika merasakan rasa kepala, Iya. sepertinya berada di kepala, gitu kan kan. Tapi setelah itu saya melihat sosok diri saya itu ternyata seperti ini, gitu loh. Dengan, Oh, ya, iya iya. Jadi ada rasa dan ada bisa melihat gitu ya. ya, Oke oke. Yes yes Bu. Ya Bu. Eh pada saat Ibu melihat maka itu objeknya menjadi objek bentuk. It's okay. Selama ibu tahu ya, ibu tahu tentang tubuhnya itu. Ya. Ibu tahu sedang melihat dirinya. Jadi selama Bu Rosita mengetahui sedang melihat dirinya dan apa juga mengetahui akan rasa sensasi di tubuhnya itu udah tepat. apa memang seperti itu? Iya, Ya. betul, betul sekali. Itu Ya, ya. jadi sama ketika saya bangun pagi, saya mengucapkan terima kasih ke tubuh. Saya ngomongnya begini, saya kan panggilannya Ita ya. Iya, Ita, saya terima kasih karena eh, saya sudah bisa bangun dengan segar. Jadi hmm. seolah saya ngomongnya itu berhadapan dengan tubuh saya, gitu loh. Oke. Apa memang Ya. seperti itu? Eh, sepanjang ibu tahu sedang berbicara dengan atau berbicaranya itu kan mengucapkan terima kasih kepada dirinya ya. Sepanjang ibu mengetahui sedang berbicara dengan dirinya, ya itu udah eh, dikatakan state atau kondisinya itu sedang meditasi. Betul. Jadi yang paling utama di sini ini adalah ibu mengetahui sedang melakukan.
Jadi melakukan apa? Ya melakukan dialog dengan dirinya, mengucapkan terima kasih, ya itu udah tepat sekali. Apakah perlu ada sesuatu yang harus saya tingkatkan atau gimana itu, Mas? Uh, uh, Tidak ada sih yang mungkin kalau mau ditingkat yang dikatakan ditingkatkan adalah menjaga konsistensi untuk melakukannya terus menerus. Menjaga konsistensi itu yang paling utama untuk melakukan uh, latihan ini. Nah, pada saatnya nanti ibu akan merasa pengalaman-pengalaman ya, akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang hmm, ya satu di antaranya adalah pengalaman damai, pengalaman tenang itu akan muncul. Tapi itu jangan dicari ya, Bu. Nggak usah. Enggak. Ya, pengalaman-pengalaman itu akan muncul dengan alami. Ya, damainya itu ketika saya bisa ngomong kepada diri saya Ah, sendiri. Gitu. oke. Iya, iya. Oke. Terima kasih untuk berbagi pengalamannya, Bu Rosita. Rosnita ya, bukan maaf Rosita, Rosnita. Oke. Ya, teman-teman, saya minta tambahan waktunya 5 menit aja ya untuk kedua latihan yang tentang eh, bagaimana kita mengenali kekayaan kita yang kelima, yaitu kebaikan dasar bawaan kita, gitu ya. Dengan kita mengenalinya, kesadaran, cinta kasih, welas asih, kita akan semakin merasakan bahwa betapa berharganya diri kita. Oke. Nah, kenapa seperti yang tadi saya katakan bahwa kekayaan kita yang kelima ini, yaitu kualitas batin kita, itu kekayaan yang tidak akan ada habisnya, tidak berubah, ya tidak bisa hancur, tidak bisa rusak, um, apa nih sesuatu yang memang sudah ada dan ketika kita itu terkoneksi atau terhubung dengan kualitas batin kita tersebut, maka apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan adalah sesuatu yang selama ini kita cari-cari, ya. Yang biasanya kita carinya itu di luar, ternyata sebetulnya sumbernya itu ada di sini, yaitu kebahagiaan, kebahagiaan yang sejati. Dan inilah kekayaan yang luar biasa yang tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah habis. Gitu ya. Oke, mari kita siapkan jaga postur meditasi kita, tegak luruskan tulang punggung dengan rileks. Istirahatkan batin kita dalam kesadaran yang terbuka. Oke, sekarang sadari apapun yang muncul dalam batin kita, apapun yang muncul dalam kesadaran kita, baik itu pikiran, baik itu emosi, baik itu suara,
sensasi, apapun. Kita hanya menyadarinya saja. Kita cukup mengetahuinya saja. Mengetahui yang muncul dan pergi. Saat kita tahu apapun yang terjadi, maka itulah kesadaran. Apapun yang kita ketahui, apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kita lakukan, itu artinya kita terhubung dengan kesadaran kita, yang merupakan kualitas dasar bawaan kita. Kesadaran adalah harta kekayaan yang kita miliki, yang tidak akan lekang oleh apapun. Karena kesadaran, segalanya dimungkinkan untuk terjadi. Karena semua terjadi dalam kesadaran. Kesadaran adalah kekayaan di atas kekayaan yang kita miliki. Apapun yang kita miliki. Oke. Istirahatkan kembali batin kita dalam kesadaran yang apa adanya.
meditasi selesai. Oke, teman-teman, jadi itulah tentang bagaimana kita mengeksplor, mengenali sesungguhnya kita sendiri atau di dalam diri kita itu sudah memiliki harta kekayaan, ya, dan harta kekayaan tersebut jikalau kita menyadarinya, maka itu tentunya akan membuat harga diri kita juga akan menjadi harga diri yang sehat, ya, tumbuh menjadi harga diri yang sehat. Oke, saya terima kasih kepada teman-teman, terutama kepada Bro Arif yang telah menemani ya buat acara ini. Terima kasih Pak Hema, terima kasih teman-teman semua. Terima Pak Hema atas panduannya malam ini. Ya, Sebelum kita menutup acara, mari kita bacakan aspirasi penutup sebanyak 1 kali secara bersama-sama. Melalui kekuatan dari praktek berrelasasi ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Terima kasih. terima kasih Bro Arif, terima kasih teman-teman semua atas kebersamaan kita dalam berlatih ya. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Ya, Pak Cipto, lama nggak ketemu. Terima kasih Pak Hema. Ya, Terima malam. kasih. Ya. Makasih Pak Emma semuanya. Ya, terima kasih Bu Rus. Sehat selalu kita ya, bahagia. Ya, Dapat betul, betul. izin keluar ya, Pak Ya, Hema. sama-sama Ibu. Ya, monggo. Oke. Ya, teman-teman, sekali lagi bye-bye. Sampai ketemu ya. Izin live dulu, Bro Arif. Ya, bye-bye semua.